Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berasal dari Korea. Film ini berjudul Fabricated City yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Film ini bercerita tentang seorang pemuda pengangguran yang hobinya bermain game online. Namun pada suatu hari, ia harus ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituduh telah memperkotak dan membunuh gadis di bawah umur. Lalu bagaimanakah dan usaha apakah yang harus ia perbuat bahwa dirinya tak bersalah? Langsung saja kita gaskan ke alur cerita film pembahasannya. Awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok para prajurit militer yang dipimpin oleh Won-Yu yang sedang mendapatkan sebuah misi berperang dengan para teroris. Pasalnya, para teroris tersebut telah memasang sebuah bom di beberapa gedung. Won-Yu dan para prajurit lainnya kemudian langsung melawan anggota para teroris tersebut. Dalam aksi baku tembaknya, Won-Yu berhasil menghabisi sebagian para teroris dengan skill dan kemampuannya yang sangat menakutkan. Pada suatu ketika, Won-Yu harus mengambil keputusan yang sangat berat. Pasalnya, misinya telah usai. Namun di satu sisi, timnya tengah dalam posisi yang terpojok karena diserang oleh kelompok teroris. Akhirnya, Won-Yu pun dengan sikap kesatrianya, ia lebih memilih bertempur dengan timnya. Namun ketika Won-Yu sedang menolong timnya, tiba-tiba saja Won-Yu pun telah terkena tembakan dan pada akhirnya Won-Yu pun harus tewas. Usut punya usut, ternyata serangkaian yang telah sedang terjadi di awal film tadi merupakan sebuah imajinasi dari Won-Yu yang tatkala ia memainkan game online yang sedang dimainkannya. Kenyataannya Won-Yu hanyalah seorang pria pengangguran yang sangat akut. Kerjaannya hanyalah bermain game di warnet untuk menghabiskan waktunya. Jadi meskipun dia jadi pengangguran, akan tetapi hal itu tak menjadi masalah bagi Won-Yu. Apalagi ternyata nama Won-Yu di dalam game tersebut sangatlah terkenal. Bahkan Won-Yu termasuk tim yang sangat hebat di dalam game tersebut. Meskipun sekalipun Won-Yu tak pernah bertemu dengan tim game online-nya, akan tetapi keberadaan Won-Yu saat bermain game sangat dibutuhkan oleh timnya. Sayangnya Won-Yu tak pernah bertemu dengan tim game online dikarenakan kondisinya yang sangat tak memungkinkan karena ia hanyalah seorang pengangguran yang sangat akut. Saat Won-Yu sedang bermain game online, tiba-tiba saja ada suara telepon yang berbunyi. Ternyata telepon tersebut merupakan HP orang lain yang tertinggal. Karena Won-Yu anak yang jujur dan tak berniat mengambil HP tersebut. Akhirnya Won-Yu pun mengangkat telepon tersebut. Ternyata yang menelpon merupakan pemilik HP yang tertinggal. Won-Yu waktu itu diperintahkan untuk mengembalikan HP-nya ke alamat yang sudah ia berikan. Jika Won-Yu mengembalikan HP-nya ke rumah, maka Won-Yu akan mendapatkan sebuah imbalan yang sangat besar. Won-Yu pun langsung menyetujuinya untuk mengantarkan si pemilik HP yang tertinggal tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Won-Yu telah sampai ke tempat alamat si pemilik HP. Pada saat itu ternyata ketika Won-Yu memasuki rumahnya, sang pemilik HP ternyata merupakan seorang wanita yang kini wanita itu sedang mandi. Won-Yu kemudian diminta oleh si pemilik HP untuk segera menaruh HP-nya di kasur. Won-Yu pun kemudian menurutinya dan segera mengambil uang imbalannya, lalu ia pun pergi. 여기 문 열어놓으면 위험하니까 꼭 잠가. Keesokannya, ketika Won-Yu sedang tertidur, tiba-tiba saja para kepolisian telah datang menggerebek rumahnya. Ternyata Won-Yu ditangkap atas dugaan pembunuhan kepada seorang wanita pemilik HP yang telah Won-Yu temukan. Ternyata pada saat itu, wanita tersebut telah tewas. Kini, Won-Yu lah menjadi seorang tersangka atas tewasnya si korban.
Wunye kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat sampai di kantor kepolisian, Wunye langsung diinterogasi oleh petugas polisi. Saat itu padahal Wunye telah mengatakan bahwa ia tak tahu masalah apa yang telah mereka tuduhkan. Wunye juga berkata, bukan dia pelaku di balik tewasnya wanita tersebut karena ia semalam hanya mengembalikan HP kepada si pemiliknya. Akan tetapi para kepolisian sudah tak percaya dengan perkataan Wunye. Hingga masalah ini sempat langsung viral di jagat sosial media. Berita-berita memberitakan tentang kasus Wunye yang telah menghabisi dan memperkaos seorang wanita di bawah umur. Akhirnya dengan adanya berita viral tersebut, kasus Wunye ini langsung tersebar ke seluruh negara. Pasalnya, seluruh bukti-bukti pembunuhan untuk mengeksekusinya sudah diidentifikasi oleh para kepolisian dan terbukti Wunye telah menghabisi korban dengan sangat keji. Ibu Wunye pun kemudian langsung menyebarkan selembaran kepada orang-orang bahwa anaknya tak bersalah. Akan tetapi usaha yang dilakukan olehnya tak membuahkan hasil sama sekali. Pasalnya semua para warga udah percaya akan berita yang sudah tersebar kemana-mana. Namun saat itu, meskipun orang-orang tak percaya, Ibu Wunye tetap berjuang demi anaknya. Ia sangat yakin bahwa anaknya tak bersalah. Hingga ia pun langsung meminta bantuan kepada salah satu pengacara yang memiliki tampilan kayak orang culun untuk membantu anaknya di persidangan nanti. Si pengacara itu pun ingin membantunya mengawal Wunye, namun ia merasakan bahwa hal ini akan sia-sia saja karena semua bukti sudah mengarah kepadanya. Hingga singkatnya persidangan pun telah dilaksanakan. Dalam persidangan tersebut meskipun Wunye telah memiliki bantuan dari si pengacara culun, namun pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Wunye telah bersalah dan Wunye akan dihukum seumur hidup dan ditempatkan di penjara khusus sangat terisolasi. Penjara itu merupakan tempat penghukuman bagi para penjara kriminal kelas kakap yang sangat menakutkan. Wunye pada saat itu setelah mendengar keputusan hakim, ia pun tak terima. Pasalnya, ia tak bersalah sama sekali. Namun semua orang yang berada di sana tak percaya dengan Wunye. Mereka hanya mengetahui bahwa Wunye adalah sang predator yang sangat keji. Akhirnya setelah selesai persidangan tersebut, Wunye langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke penjara terisolasi. Singkatnya tak berselang lama, akhirnya Wunye pun telah sampai di penjara yang sangat menakutkan tersebut. Di sana Wunye benar-benar tak menyangka bahwa hidupnya akan menjadi sesial ini. Wunye pun saat itu hanya meratapi nasibnya yang buruk. Ketika itu, Wunye sedang sendirian. Tiba-tiba saja para napi lain langsung datang dan membawa Wunye ke hadapan ketua gangster di penjara yang bernama Maduksu. Saat itu Maduksu selalu menghina Wunye terus-menerus. Wunye yang pikirannya sedang kacau, akhirnya ia memutuskan untuk menghajar Madungsuk. Dan disinilah Madungsuk langsung menyuruh seluruh para anak buahnya untuk menghajar Wunye. Sejak saat terjadinya masalah tersebut, geng yang dipimpin oleh Maduksu selalu mengganggu hari-harinya Wunye. Hingga disinilah Wunye selalu mendapatkan penyiksaan tak henti-hentinya oleh geng Maduksu. Sampai-sampai Wunye benar-benar hampir dibuatnya frustasi. Bahkan ia pun ingin bunuh, namun hal itu sempat dicegah oleh para kepolisian yang mengetahuinya. Saat Wunye sedang berada di titik terendah, ibunya datang sambil memberitahu bahwa ia akan segera mengeluarkan Wunye dari penjara karena ia akan bertemu dengan seseorang yang telah memiliki sebuah bukti yang sangat besar bahwa Wunye tak bersalah.
Hingga disinilah Won-Yo telah memiliki kesempatan besar dan ia pun langsung semangat lagi menjalani kehidupan dan hari-harinya, meskipun ia harus selalu dihajar dan diganggu oleh kelompok Maduksu. Namun ia tetap santai menjalani kehidupan yang sangat berat ini dikarenakan ia tahu bahwa sebentar lagi ibunya pasti akan mengeluarkannya. Won-Yo pun tetap bersabar menjalani masalah ini. Hingga suatu ketika ada seorang pria setengah tua yang sangat berpengaruh di penjara yang tertarik kepada kehidupan Won-Yo. Ia menyuruh Won-Yo untuk berlatih dan membalaskan semua perlakuan geng yang telah membuat dirinya sengsara. Won-Yo pun kemudian langsung mengikuti saran dari si pria tua tersebut. Berhari-hari Won-Yo telah mempersiapkan dirinya untuk balas dendam. Kemudian hingga disinilah Won-Yo langsung membrutal dengan senjata seadanya yang ia buat. Ia langsung menyerang geng kelompok Maduksu. Satu persatu, akhirnya anak buah Maduksu tumbang. Dan ia pun berhasil membuat Maduksu tumbang hingga tak bisa melawan Won-Yo sama sekali. Setelahnya tak berselang lama, para kepolisian telah mengabarkan bahwa Won-Yo telah menerima kunjungan. Won-Yo pun pada saat itu sangat senang sekali, pasalnya ibunya pasti akan memberikan kabar gembira. Namun ternyata yang datang adalah pengacara yang disewa oleh ibunya, dia bernama Cheon Sang. Ia mengabarkan kepada Won-Yo bahwa ibunya telah bundir karena akibat permasalahan ini. Won-Yo pada saat itu benar-benar sangat tak percaya bahwa ibunya akan melakukan hal tersebut. Sejak saat itu, semangat Won-Yo pun langsung runtuh seketika. Sebab ia tak tahu lagi harus berbuat apa dan apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Hingga ketika Won-Yo sedang berada di luar, geng yang dipimpin oleh Maduksu telah merencanakan akan menghabisi Won-Yo pada saat itu juga. Akhirnya rencana yang telah dirancang oleh Maduksu beserta dengan anak buahnya langsung dilancarkan. Di sana langsung terjadi kerusuhan besar. Saat itu tanpa diketahui oleh Won-Yo, Maduksu langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba saja ternyata Won-Yo telah mengetahui rencananya. Dan Won-Yo langsung menyerang Maduksu dengan senjata tajamnya yang disembunyikan. Setelah kerusuhan tersebut, akhirnya Won-Yo memutuskan untuk bundir. Dan akhirnya Won-Yo serta Maduksu langsung dibawa ke rumah sakit. Usut punya usut, ternyata Won-Yo dan juga si pria tua berpengaruh telah merencanakan hal ini agar Won-Yo bisa kabur melarikan diri. Di momen inilah Won-Yo langsung melumpuhkan para petugas polisi dan akhirnya membuat mobilnya oleng. Saat itu Won-Yo langsung kabur melarikan diri meskipun sebenarnya Won-Yo bisa dicegah. Akan tetapi karena sipir polisi yang iba terhadap Won-Yo, akhirnya membiarkan Won-Yo untuk kabur. Saat dalam pelariannya, Won-Yo telah bertemu dengan kedua orang turis yang sedang kesulitan, hingga Won-Yo langsung membantu turis tersebut. Singkatnya, Won-Yo pun berhasil membantu turis itu. Sejak aksi pelarian Won-Yo, seluruh media telah memberitakan kaburnya Won-Yo. Bahkan para kepolisian harus mengerahkan pasukannya karena Won-Yo terkenal sangat berbahaya. Lalu Won-Yo langsung diberikan mobil oleh kedua turis tersebut. Won-Yo pun kemudian langsung menemui pengacara Sang untuk menanyakan tentang kematian ibunya. Singkatnya Won-Yo telah sampai di tempat pengacara Sang. Saat itu pengacara Sang menjelaskan penyebab ibunya bundir dikarenakan pada saat itu ibu Won-Yo akan bertemu dengan seorang yang memiliki bukti bahwa Won-Yo tak bersalah. Ternyata orang tersebut telah membohonginya. Akhirnya karena frustasi, ibunya langsung melakukan bundir. Kemudian pengacara Sang langsung memberikan kalung milik peninggalan ibunya. Setelahnya Won-Yo kemudian langsung pergi ke tempat warnet untuk mencari informasi tentang kasusnya. Saat berada di warnet, Won-Yo telah dihubungi oleh seorang pria yang memberitahu rekaman CCTV bahwa kasus Won-Yo tak sesuai dengan kasus yang dituduhkan oleh media dan juga para polisi. Akhirnya Won-Yo memutuskan untuk ketemuan dengan orang tersebut. Singkatnya, Won-Yo telah bertemu dengan orang itu, yang ternyata orang tersebut bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita yang bernama Yewol, tim game online yang selama ini selalu bermain dengan Won-Yo.
Lalu Yewol langsung mengajak Wonyo ke markasnya. Hingga tak berselang lama akhirnya mereka berdua telah sampai di markas tersebut. Ternyata di sana sangat banyak sekali komputer yang berjejer. Yewol kemudian langsung mengumpulkan seluruh tim dunia gamenya untuk membantu kasus Wonyo. Karena Yewol merupakan seorang hacker handal. Ia pun langsung memberitahu Wonyo jika sebenarnya Wonyo telah dijebak oleh seseorang. Pasalnya kasus yang sama pernah terjadi dan sistemnya serta kejadiannya sama persis dengan yang dialami oleh Wonyo. Jadi banyak korban yang sama seperti Wonyo, namun kasus tersebut tak pernah terungkap sama sekali karena rencana orang tersebut sangatlah rapi dan terencana. Menurut info yang didapat, Yewol curiga bahwa orang yang telah menjebak Wonyo merupakan sang penguasa yang cukup berpengaruh. Pasalnya di setiap kejadian pasti ada mobil minibus yang terparkir. Akhirnya keesokan harinya, Wonyo ditemani oleh timnya yang bernama Demon langsung mendatangi sebuah tempat kumuh. Di sana mereka melihat ada beberapa orang pria dengan berpakaian menggunakan setelan jas rapi. Kecurigaan pun semakin besar. Wonyo kemudian seorang diri mengikuti mobil tersebut hanya seorang diri. Di sana Wonyo melihat orang-orang tersebut sedang membersihkan bekas noda darah dan merapikan tempat-tempat itu yang terlihat berantakan. Apalagi saat itu Demon melihat ada petugas pembawa mobil minibus sedang memasukkan sebuah barang yang berukuran besar. Akhirnya Wonyo dan juga Demon kemudian langsung bersama-sama mengikuti kemana arah mobil minibus tersebut. Ternyata mobil itu pergi masuk ke dalam gedung apartemen bertingkat yang memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Wonyo kemudian mengatur strategi dengan mengarahkan kedua temannya untuk menyamar sebagai petugas perbaikan teknisi agar Yewol bisa ngehack keamanan sistem di sana. Dan Wonyo bisa dengan leluasanya masuk ke dalam gedung tersebut dengan bantuan Yewol. Setelah kedua timnya sudah berhasil menjalankan misinya, kemudian berikutnya Wonyo yang langsung masuk ke dalam ruangan untuk melihat benda yang dibawa oleh kedua petugas mobil bis mini. Saat dibuka ternyata barang itu adalah mayat seorang laki-laki yang berprofesi sebagai artis yang sangat terkenal. Di sana tak berselang lama, datanglah beberapa orang yang ternyata orang tersebut merupakan sekelompok orang yang telah merencanakan sebuah pembunuhan dengan sangat terencana. Mereka akan membuat seolah-olah pria yang sudah tewas ini telah dihabisi oleh orang lain. Di sini, target berikutnya yang akan dijebak oleh para petugas tersebut tak lain seorang wanita yang memiliki kesulitan ekonomi. Wonyo yang tahu bahwa wanita tersebut akan dijadikan tersangka berikutnya, ia berusaha untuk menyelamatkan wanita itu. Wonyo saat itu selalu mengikuti wanita tersebut agar dirinya bisa mengetahui siapa dalang di balik kejahatan ini. Wonyo juga saat itu telah menyadap ponsel milik wanita tersebut agar ia bisa tahu siapa saja orang yang akan menghubunginya. Hingga singkatnya akhirnya ada suara seorang wanita yang menelpon. Ternyata suara itu juga suara yang sama pernah Wonyo dengar. Wonyo kemudian meminta kepada Yewol untuk melacak keberadaan suara dari wanita tersebut. Dan hingga tak berselang lama, akhirnya Wonyo sudah mengetahui suara wanita itu. Wonyo lalu langsung datang untuk menemuinya. Namun sayangnya wanita tersebut berhasil kabur melarikan diri. Wonyo pada saat itu keberadaannya telah diketahui oleh orang-orang, yang akhirnya terpaksa Wonyo harus pergi menyelamatkan dirinya. Saat Wonyo berada di dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi mogok. Akhirnya Wonyo berhasil dikepung oleh petugas kepolisian. Ketika para polisi akan menangkap Wonyo, tiba-tiba saja ada sebuah truk tronton melaju dengan kecepatan penuh, yang ternyata orang-orang tersebut merupakan Ma Dong-suk yang akan balas dendam. Akhirnya Wonyo langsung dibawa oleh Ma Dong-suk untuk balas dendam. Saat itu Ma Dong-suk akan menghabisi Wonyo. Tiba-tiba saja tempat persembunyiannya telah diketahui oleh sekelompok para pasukan khusus yang telah menerima laporan dari Yewol. Akhirnya Wonyo berhasil kabur dengan dibantu oleh Yewol. Saat dalam pelariannya, Yewol kemudian langsung menggunakan alat pendeteksi logam
yang ternyata ada sebuah pelacak di kalung milik ibunya. Di sini mulai sudah terungkap titik terangnya bahwa orang yang telah menjebaknya adalah pengacara Sang. Pasalnya alat pelacak yang dipasang di kalung milik ibunya ternyata berasal dari pengacara Sang. Akhirnya ketika Won Yoo sudah berada di markas timnya, ia langsung menyuruh salah satu timnya agar membuatkan drone untuk memata-matai gedung apartemen milik pengacara Sang. Karena ia tahu bahwa Ma Dong-suk telah disuruh oleh pengacara Sang untuk menghabisi nyawanya. Pada saat drone tersebut sudah berada di tempat apartemen pengacara Sang, ia melihat ada sebuah alat server yang sangat canggih dan besar yang terpasang di gedung apartemen itu. Oleh karenanya, pengacara Sang bisa tahu dengan sangat detail tentang orang-orang yang akan dijadikan korban berikutnya. Won Yoo lalu langsung bergerak dengan kecerdasannya. Ia langsung menggagalkan semua rencana pengacara Sang. Bahkan di sana ia dan timnya langsung merusak TKP yang sudah dipersiapkan oleh tim pengacara. Lalu tim mobil minibus langsung dihancurkan oleh Won Yoo beserta dengan timnya. Berkat Won Yoo, akhirnya aksi dari pengacara Sang telah gagal dan pembunuh aslinya yang telah menghabisi sang artis harus menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Lalu terlihat Won Yoo yang sudah berada di markas pengacara Sang. Lalu di sana ia langsung menghajar habis-habisan pengacara Sang. Kemudian setelahnya ia langsung menancapkan USB-nya untuk mengambil data-data kejahatan pengacara Sang. Akan tetapi ternyata pengacara Sang sudah menyiapkan rencana lain. Pasalnya Ma Dong-suk telah berada di markas timnya, yang akhirnya terpaksalah Won Yoo harus menyelamatkan timnya lagi. Hingga tak berselang lama akhirnya Won Yoo telah tiba dan langsung menghajar Ma Dong-suk beserta dengan bawahannya. Lalu setelah menyelamatkan timnya, mereka lalu langsung pergi dari sana dan langsung dikejar oleh Ma Dong-suk dan kepolisian. Di sini Won Yoo langsung menyuruh teman-temannya untuk membajak sebuah saluran televisi, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian para kepolisian dan juga Ma Dong-suk. Hingga di sana Yewo langsung menghack saluran televisi. Namun ketika ia akan selesai, tiba-tiba saja Ma Dong-suk datang. Akhirnya Yewo langsung ditangkap oleh Ma Dong-suk. Untungnya saat pengejaran tersebut telah datang tepat waktu Won Yoo yang langsung menyelamatkan Yewo. Sedangkan Ma Dong-suk mobilnya telah menabrak mobil yang ada di depannya yang sedang terparkir. Kemudian Won Yoo langsung membawa Yewo ke tempat aman untuk menghack sistem pengacara Sang. Sedangkan ia langsung menyerahkan diri kepada para polisi karena semua teman-temannya telah tertangkap. Sementara itu rekan-rekan mereka yang lain yang sudah berhasil menyiarkan ke televisi akhirnya menyiarkan kebusukan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh pengacara Sang. Pasalnya saat itu ternyata USB yang dibawa oleh Won Yoo masih tertancap. Alhasil Yewo langsung membajak dan mengambil seluruh data-data kejahatan milik sang pengacara. Dalam rekaman tersebut, seluruh para warga dan negaranya akhirnya sudah mengetahui dalang dibalik kejahatan yang telah menuduh Won Yoo. Akhirnya dengan adanya bukti tersebut, Won Yoo sudah dipastikan akan selamat dari tuduhannya. Hingga akhirnya pengacara Sang pun langsung dijadikan tersangka utama. Hingga beberapa bulan kemudian setelah terjadi serangkaian permasalahan ini yang memperlihatkan pengacara Sang yang sudah berada di penjara yang sangat terisolasi. Di dalam penjara tersebut di sana ternyata Ma Dong-suk masih dalam keadaan sehat walafiat. Kini Ma Dong-suk yang akan memberikan pelajaran kepada Sang karena perintahnya akhirnya membuat dirinya masuk ke dalam penjara lagi. Dan di akhir film yang memperlihatkan Won Yoo bersama dengan teman-temannya yang sedang berkumpul bersama-sama sambil menikmati kemenangan mereka dalam mengungkap kasus yang sangat besar. Dan di sini singkatnya film yang berjudul Fabricat City tahun 2017 telah tamat hanya sampai di sini saja. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur dengan dongeng yang Mimin sajikan kepada kalian. Dan terus standby ya di channel Sulaiman LS